Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya MC Fadilah. Saya kebetulan sekarang sedang kuliah di salah satu universitas swasta di Lampung, dan saya sekarang ngambil jurusan informatika, S1 informatika. Oke, Rizky. Rizky angkatan berapa? Saya angkatannya 19, Kak, 2019. Dan alhamdulillah sekarang sudah nempuh di semester 7. Dengar-dengar nih ya, selain kuliah, Rizky juga punya YouTube. Boleh ceritain nggak nih kanal YouTube-nya Rizky itu tentang apa? Pas awal-awal tahun 2019 itu saya punya channel YouTube, dan alhamdulillah sampai sekarang channel YouTube-nya masih ada, dan alhamdulillah juga masih banyak yang nonton. Namanya itu Study with Student, atau bisa kita sebut itu SWS. Terus kalau channelnya sendiri itu tentang pembelajaran khusus jurusan informatika, gitu Kak. Jadi kita saling sharing di sana. Terus kenapa sih tiba-tiba Rizky tertarik untuk membuat atau membangun channel YouTube? Terbentuk awal itu sebenarnya dari keresahan teman saya ya Kak. Yang teman saya itu tuh dia ngeluh kalau di Indonesia itu channel untuk belajar ngoding, kan kalau informatika kan lebih ke ngoding ya Kak. Nah, channel untuk belajar ngoding itu masih sedikit dan terbatas banget gitu kan. Nah, makanya dia nggak pengen tuh teman-teman yang lain itu ngerasain hal yang sama. Nah, kebetulan saya juga punya visi yang sama kayak teman saya ini. Nah, oleh karena itu kita buat channel YouTube untuk berbagi, saling berbagi sebenarnya awalnya itu. Saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu, entah itu dari pelajaran apa aja, dan emang berharap moga-moga bisa ngebantu teman-teman yang lain di jurusan informatika ini Kak. Karena banyak isu-isu kalau informatika itu kan cukup sulit ya Kak. Jadi ya kami berharap sedikit membantu teman-teman yang ada di luar sana gitu Kak. Kalau boleh tahu nih Rizky, bagaimana nih cara kamu membangun kanal YouTube kamu dari awal kan sampai bisa punya banyak subscriber seperti sekarang? Nah, kebetulan kita kayak pengen lebih memperluaskan channel YouTube kami ini, channel YouTube kita ini, biar orang-orang di luar sana itu pada tahu gitu kan. Itu kalau strategi kita dulu, kita share ke grup-grup Facebook Kak. Kan grup Facebook kan ada tuh banyak yang kayak sama-sama interest di dunia teknologi atau interest di dunia ngoding atau dan lain sebagainya gitu Kak. Jadi lebih targetnya itu lebih mengerucut gitu Kak. Oh iya Rizky, tadi kan mungkin ada beberapa kendala dalam jumlah penonton ya. Selain kendala jumlah penonton, ada nggak sih kendala yang dihadapi Rizky? Terus bagaimana cara menghadapinya? Karena mungkin kalau untuk kendala lebih ke teknisnya aja sih Kak. Kayak misalkan yang kita ajarin kan ilmu pasti nih, ya kan. Sedangkan kalau ilmu pasti kan yang namanya kita ngajarin jangan sampai salah. Nah, mungkin yang jadi sedikit kendala itu kayak kalau misal kita lagi ngomong, lagi ngejelasin itu kan kadang lagi nervous atau apa gitu kan, kadang ada sedikit pengucapan yang agak salah itu. Mungkin ini pertanyaan dari aku juga nyambung ya ke yang sebelumnya. Apa sih suka dukanya sebagai seorang YouTuber nih? Kalau orang kan lihatnya, wah YouTuber keren banget, banyak subscribernya, terkenal gitu. Tapi banyak yang nggak tahu nih di balik layar nih gimana suka dukanya. Kalau ngomongin suka duka ya Kak, pasti banyak dukanya. Tapi kalau ada sukanya juga pasti luar biasa seneng gitu kan. Maksudnya kayak misal nih kita berusaha mati-matian, kita buat buat setup yang bagus, gimana caranya biar dapetin device yang bagus, biar ngedukung video kita nantinya. Terus kita juga harus belajar buat
ngedit video, ngedit suara, audio kan, lalu buat hashtag, buat thumbnail, buat judul yang bagus, gimana caranya kan, biar teman-teman yang lain itu banyak yang nonton dan banyak yang terbantu gitu. Itu ceritanya pas kondisi lagi awal-awal kita bangun YouTube ini, kayak propertinya masih sedikit, terus ilmunya juga masih sedikit, kita juga belum tahu gimana cara buat video yang jauh lebih bagus dengan alat yang seadanya. Ya mungkin kita kayak perjuangan dulu gitu Kak, kayak kita nabung pakai duit pribadi, kita ngumpulin uang, kita nyisihin waktu, kita nyisihin apa. Cuman mungkin itu salah satu perjalanan yang memang harus dilewatin gitu kan, sampai akhirnya kita bisa bisa sampai ke titik yang sekarang ini. Ya mungkin kayak perjuangan dulu tuh kerasa senangnya sekarang gitu Kak. Ibarat kayak dulu tuh masih masih susah-susahnya, kita harus berusaha mati-matian ini itu. Tapi pas sekarang itu kayak ngerasa terbayar gitu ternyata kan. Bukan hanya sekedar ibaratnya cuan, tapi kita itu ada rasa gimana ya Kak, di hati itu kayak akhirnya banyak yang ngerasa terbantu gitu Kak. Nah, iya. Banget ya. Kayak nggak sia-sia gitu kan. Sesuai lah dengan awal mula kalian ngebentuk gitu. Iya. Sesuai sama itu sih Kak. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan channel YouTube-nya udah semakin berkembang tuh Rizky. Sebagai seorang mahasiswa sekaligus YouTuber, gimana sih cara Rizky membagi waktu untuk kuliah dan membangun dan membuat konten di YouTube? Oke, kalau untuk ngomongin membagi waktu ya Kak, sebenarnya kan kalau dari kuliah sendiri itu ada jadwal yang udah ditetapin dari kampus. Tinggal sesuaiin aja waktunya. Gimana cara, kapan kita harus ngerjain tugas, kapan kita harus kuliah, kapan kita harus belajar di mata kuliah tersebut, dan pastinya kita punya waktu luang kita. Waktu luang itu kita pakai untuk garap YouTube. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik juga nih Rizky untuk membuat kanal YouTube. Ada nggak sih tips dari Rizky sendiri sebagai seorang YouTuber nih yang sudah sukses membangun YouTube-nya? Oke, kalau untuk tips and trick itu sebenarnya kita harus memperkuat fondasi, dan kita juga harus punya jalan biar kita bisa semakin sukses gitu kan ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk fondasi, yang pertama menurut saya itu alasan kita membuat YouTube. Alasan kita membuat YouTube itu kita harus perkuat lagi, entah itu kita buat YouTube untuk menghibur orang lain, untuk memberi ilmu kepada orang lain, saling sharing ilmu, itu kita harus perkuat lagi. Kan? Karena kalau di mana-mana kalau fondasi kita kuat, itu pasti bangunan akan kuat juga gitu kan ya. Nah, lalu yang kedua, kalau misal bangunan kita itu udah kuat, kita juga harus punya target yang sesuai. Kayak misal nih, target kita ada yang menargetkan itu jumlah penonton, ada yang menargetkan itu kayak jumlah subscriber atau apa, itu targetnya itu harus jelas, dan kita harus tahu juga gimana cara buat ngedapetin target tersebut. Kayak misal yang saya tadi ya, karena yang kita inginkan itu banyak yang nonton, jadi ya kita sharingnya ke tempat-tempat yang sesuai, kayak misal grup Facebook yang sama-sama interest di bidang IT gitu kan, karena kita itu kan saling sharing di pemrograman dan matematika dasar untuk basic IT gitu kan ya. Nah makanya kita sharingnya ke tempat yang tepat biar banyak
biar banyak yang nonton dan goals kita tercapai gitu kan ya. Nah, lalu yang ketiga itu kita harus punya circle yang mendukung. Oh iya, Rizky bisa lo promosiin YouTube Rizky atau sosmed Rizky di sini. Oke, kalau untuk channel YouTube-nya tadi udah saya jelaskan, itu namanya Study with Student. Itu yang pakai logo dan ya, teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman di sini juga kalau kepo tentang IG saya itu langsung follow aja m.rizky_fadila gitu. Nah, nanti dicantumin sama kakaknya. Iya, benar. Oke, Rizky, makasih ya siang ini. Jawaban-jawabannya juga bagus, terus juga sangat memotivasi kita juga ya. Bye-bye. Oke, Thank you. Oke.